Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam zuriyatu al-bidin. Summa nara Syekh Ahmad Barzul Musyabbat al-Arani wa jami' sadah Ali ba'alawi wa jami' ahli sunnah dengan derajat bil jannah wa yu'adalina barakatin surah ومنفعة بالدين والدنيا والآخرة إلى حق محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabnya enggak ada ya? Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami At-Taqwa, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau pagi mendoakan kita semua, ya, setiap pagi Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama kali ya yang wajib bagi kita sebagai manusia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam bait ya, kitab Zubat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi yang pertama kali wajib atas seluruh manusia, wajib nih, membawa kewajiban manusia yang ada di muka bumi ini, pertama kali yang wajib dia ketahui adalah mengenal, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala secara yakin, ya, bukan ragu-ragu, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, atau makhluk yang di antara keduanya, dia harus yakin itu semua sang penciptanya namanya Allah, gitu. Itu wajib ya. Lewat mana itu? Ya, lewat mana itu? Dia mengenal Allah, bahwa Allah adalah sang pencipta langit dan bumi, tidak lain adalah ya lewat pelantara keyakinannya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di ketika Nabi menyampaikan dakwahnya kepada manusia, mengatakan inni rasulun ilaikum, aku ini utusan Allah yang Allah utus untuk kalian, bahwasanya annahu la ilaha illallah. Pertama kali, sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum kita haji, sebelum kita berbuat kebaikan-kebaikan, maka kunci yang pertama adalah mengenal Allah, kemudian dia yakin
seyakin-yakinnya Allah adalah Tuhan yang benar. Allah adalah sang pencipta alam semesta. Allah yang mengatur kehidupan manusia. Allah yang memberikan segala-galanya kepada manusia. Itu yang pertama kali harus ditanamkan di hati ya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Kalau dia nggak kenal Allah, atau dia nggak yakin Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunggal, maka segala apapun yang dia lakukan dalam kebaikan-kebaikan di dunia ini, maka sama sekali ya tidak akan pernah membawa manfaat di akhirat. Di akhirat nggak bawa manfaat, meskipun jasanya besar buat kemanusiaan, sama sekali nggak bawa manfaat kalau di akhirat, selama dia tidak punya keyakinan beriman kepada Allah ya. Sebab dimanapun kebaikan senantiasa disandarkan kepada iman. Apa tuh iman? Ya percaya Allah sebagai Tuhannya. Seperti dalam Al-Quran, waman aradal akhirah, siapa orang yang punya keinginan ya kehidupan bahagia di akhirat, dia pengen nih kehidupan di akhirat bahagia, kehidupan di akhirat selamat gitu. Apa ya? Wahwa mu'min. Nah, syaratnya dia harus beriman dulu sama Allah. Wa man ala akhirah wahwa mu'min. Dia beriman sama Allah Ta'ala. Kemudian wasa'ala sa'ya. Kemudian dia berjuang, berupaya ya sekuat tenaganya untuk melakukan hal-hal yang menyelamatkan dia di akhirat, yang membuat dia bahagia di akhirat. Baru faulaika kana sa'yuhum mashkura, kebaikan-kebaikannya baru diterima sama Allah. Kalau nggak ada iman nggak diterima. Ada orang misalnya ucapannya santun, kata-katanya baik, kalimatnya masya Allah beradab ya, baik ucapannya, tapi nggak ada iman, nggak jadi tuh nanti di akhirat. Mungkin di dunia dia manfaat, di dunia dihormati orang, dicintai orang, kata-katanya gitu, karena dengan kata-kata yang baik itu. Tapi di akhirat nggak bawa manfaat. Sebab Nabi katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah ya dan beriman kepada negeri akhirat, baru Allah, Nabi bilang falyaqul khairan, kalau bicara yang baik. Kalau nggak bisa aulia smut, atau dia diem. Jadi bicara yang baik ya, atau dia diem dari kata-kata yang tidak baik begitu, itu menjadi sebab dia akan aman besok di hadapan Allah, aman di negeri akhirat. Itu syaratnya apa? Itu tadi yu'minu billah, beriman dulu kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada negeri akhirat, baru manfaat. Kalau nggak beriman, ya kagak manfaat kebaikan-kebaikan apapun yang ada di dunia. Penemu listrik ini jasanya baik. Berapa juta di dunia ini masjid, musola terang dengan listrik. Kalau seandainya penemu listrik ini yang begitu baik jasanya, tapi nggak beriman sama Allah, dia nggak percaya sama Allah, dia nggak percaya Nabi Muhammad utusan Allah, mungkin di dunia dia manfaat, jadi miliarder, jadi orang kaya raya dia, tapi besok pulang menghadap Allah, dia nggak akan selamat, nggak akan bahagia, meskipun jasanya banyak. Kenapa? Karena yang pertama kali bukan berbuat baik dulu kepada manusia, bukan berbuat ya sesuatu yang ya yang dikategorikan ibadah gitu. Bukan itu yang pertama. Yang pertama kali adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya gitu. Gitu ya. Yang pertama kali gitu. Yang pertama kali adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bagaimana tuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ulama ahlus sunnah wal jamaah ya
melalui imamnya, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun Abu Mansur Al-Maturidi, mengenalkan kepada kita tentang keyakinan-keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama katanya, Wallahu maujudun. Yang pertama kita harus yakin Allah Ta'ala itu ada. Ya, maujud itu wujud ya. Allah Ta'ala itu ada. Meskipun kita nggak lihat sama mata kita nih. Mata kita nggak lihat. Mana sih Allah nggak kelihatan sama mata kita. Tapi tetap kita wajib yakin ada. Iya. Dari mana tuh yakinnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini iklan-iklannya ya, iklan-iklannya, ayat-ayatnya, tanda-tandanya terjadi di alam semesta ini menunjukkan iklan ya, dalil, tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada manusia, ya macam-macam tumbuh-tumbuhan, air, ya, angin, udara, api, air hujan, itu semua menunjukkan tanda-tanda iklan adanya yang menciptakan, adanya yang mengatur. Siapa itu yang menciptakan, yang mengatur ini semuanya? Maka kita harus yakin namanya Allah, gitu ya. Itu yang pertama. Namanya Allah Subhanahu. Contoh, nih Pak, ada siang, ada malam. Ini siapa yang ngatur ya? Oh, ada siang, ada malam. Kita ada malam enak kita tidur. Enak gak tidur? Ibu-ibu tidur enak gak Bu? Enak ya? Tidur bapak-bapak ya, nikmat. Kadang orang nggak sadar kalau tidur itu nikmat. Nikmat tidur. Diciptakan malam, suasananya buat tidur. Yang kerja di siang hari lelah, capek, bisa tidur. Ya enggak? Itu tidur nikmat. Dari siapa? Dari Allah yang nggak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja kagak Allah Ta'ala. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah yang kasih kalian nikmat tidur, Allah nggak ngantuk, nggak tidur. Tidur itu nikmat. Makanya kalau kita bangun tidur tuh, kalau kita bangun tidur, pertama kali yang kita ucapkan adalah hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih bisa tidur. Karena kalau nggak bisa tidur kita bisa penyakit ya. Orang nggak bisa tidur bisa dan orang nggak bakalan sanggup ya hidup tanpa tidur. Kebutuhan tidur itu kebutuhan, dia tidur. Oh, Allah ciptain malam buat istirahat itu. Makanya Allah bilang dialah Allah yang menciptakan siang dan malam buat istirahat. Kalau malam tidur gitu. Nah itu malam ini Allah yang ciptakan. Ntar nggak lama lagi akan terang. Berubah. Tadinya gelap, terang tuh. Langit mulai pemutih. Tadinya gelap, memutih. Nah itu ada yang mengatur dari malam berubah kepada siang. Inna fikhtilafil laili wan nahar. Bergantinya siang dan malam sebagai bukti, iklan, tanda-tanda adanya yang mengatur. Siapa nih yang mengatur? Cari info. Yang mengatur adalah namanya Allah. Makanya sunnah ya. Kita kalau pagi-pagi, sore-sore itu bertasbih. Wasabbihuhu bukrotau wa asila. Bertasbih pagi sore. Kenapa? Karena pagi ini saat-saat Allah perlihatin tanda-tandanya. Ya, dari malam ke siang, malam ke siang, gelap ke terang, itu nggak ada yang bisa menciptakan. Nggak ada. Nggak ada. Siapa coba? Pernah nggak merenung?
Kalau alam dunia ini Allah ciptakan malam terus, nggak ada siangnya. Malam aja, nggak ada siangnya. Gimana kira-kira? Nggak semangat hidup kita ya? Maunya tidur aja. Malam terus, nggak ada siang-siangnya. Allah nggak datengin. Sampai di Quran tuh ada kan? Di Quran ada Allah katakan, afara'aitum. Ya, ya. Apakah kalian tidak melihat katanya? Ya, jika ya in ja'alallahu lakumul laila sarmadan, kalau Allah ciptakan malam apa dunia ini malam terus selama-lamanya, ada nggak Tuhan yang bisa datengin selain Allah gitu berubah menjadi siang? Jawabannya nggak ada yang sanggup. Iya. Atau misalnya Allah ciptakan siang aja nggak ada malamnya, capek kita, nggak ada tidurnya, nggak ada istirahatnya, hiruk pikuk ya. Manusia suaranya berkicau terus ya, di siang hari, nggak ada malam-malamnya. Makanya Allah ciptakan siang dan malam. Untuk apa nih? Untuk merenung ya. Walladzi ja'alakumul laila wan nahara, katanya khilfatan. Allah jadikan siang malam silih berganti. Untuk apa nih? Liman arada ayyadzakara. Bagi orang yang ingin merenung. Oh, ada siang nih, Allah yang ciptakan. Ada malam nih, Allah yang ciptakan. Ya. Au arada syukur, atau buat orang yang ingin bersyukur. Datang siang, kerja lagi, usaha. Capek lelah, datang malam, istirahat, tidur. Alhamdulillah. Buat bersyukur siang dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari kita persembahkan untuk Allah yang terbaik dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya, gitu ya. Iya. Nikmat ya, Pak. Iya. Jadi kita ini diciptakan Allah berbagai macam fasilitas. Siang malam fasilitas dari Allah. Muka bumi ini Pak tumbuh ya. Macam-macam tumbuh-tumbuhan. Kira-kira siapa tuh yang bisa numbuhin tumbuh-tumbuhan? Kalau petani kan hanya mampu cuma bercocok tanam. Nanam padi. Tanam padi. Udah ditanam, dia pasrah total sama Allah. Kalau Allah mau, Allah kerja tumbuh tuh ya, puhunan padi tuh keluar gabah-gabah ya, gabah-gabah yang akan menjadi beras itu keluar. Kalau Allah inginkan. Tapi kalau nggak inginkan, banyak berita gagal panen. Padahal modalnya udah besar, bercocok tanamnya, ngurusinnya. Begitu udah tinggal menunggu hasil, dikejar gagal, nggak berhasil. Ada itu begitu. Kenapa? Karena petani nggak bisa apa-apa. Petani hanya bisa bercocok tanam. Nanam singkong di kampung-kampung tuh, nanam singkong cuma batang singkong aja ditancepin, tancepin. Nanti hasilnya akan keluar ya di dalam tanah itu ubi singkong. Kira-kira siapa tuh yang nanemin keluar ubi singkong? Atau bapak-bapak kalau makan mangga, Pak, makan mangga. Itu apa namanya? Biji mangga, kalau orang Betawi namanya pelok ya. Pelok mangga. Itu ketika kita buang ke kebun, dapat sebulan itu kadang-kadang keluar dia tunasnya tuh. Tunasnya keluar. Kira-kira pernah merenung nggak? Itu pelok mangga, biji mangga. Kok bisa keluar tunasnya? Apakah dia terjadi dengan sendirinya? Enggak. Allah yang ciptain. Allah yang tumbuhin. Kenapa? Karena semua di alam jagat raya ini tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah ya, gitu. Suami istri ya berhubungan intim. Ini enggak tersalurkan spermanya ke rahim istrinya. Ini enggak itu bisa ya hamil, jadi segumpal darah, segumpal daging, ada tulang belulangnya, ada keluar matanya, telinganya, kepalanya, saraf-sarafnya, ginjal, paru-paru, sampai ada napasnya, rambut-rambutnya. Itu padahal awalnya sperma. Siapakah yang mampu menciptakan itu semua? Tidak ada kecuali hanya Allah. Afara'aitum ma tumnun. Ya gak?
Nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan kalian, kata Allah. Allah yang menciptakan kita. Ya enggak? Sebab kalau bukan Allah nggak mampu dari sperma jadi manusia. Siapa yang afara'aitum ma tumnun? Kamu nggak lihat tuh sperma tuh yang kamu tumpahkan ke rahim istrimu? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Siapa yang menciptakan? Ya enggak? Yang nyiptain siapa? Kalian apa kami, kata Allah? Tentu jawabnya bal anta ya Rabb. Allah yang nyiptain. Gitu ya. Kita manusia hanya sebab. Sebab aja. Kita sakit. Sakit nih, tadinya sehat. Datang sakit. Siapa nih yang nyiptain kondisi sakit, nggak nyaman? Tadinya nikmat aja badan saya, tiba-tiba nggak nyaman nih. Oh, kita sebut yang tadinya nyaman jadi nggak nyaman, namanya sakit. Yang nyiptain sakit Allah Ta'ala. Makanya kita datang ke dokter, konsultasi. Dokter, ini nggak enak. Dokter, ini nggak enak nih. Dokter, ini nggak enak nih. Kata, oh ya, kasih obat. Ya obatnya. Kasih. Minum ya obatnya. Insya Allah sembuh. Kata dokter pakai insya Allah sembuh. Atau di tulisan itu resep ya. Resep rumah sakit ada semoga lekas sembuh. Wah, itu harapan. Harapannya kepada pasien semoga lekas sembuh. Itu dia. Ada yang nyembuhin. Allah. Kata dalam Quran, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang nyembuhin Allah. Dokter nggak bisa nyembuhin, dokter bisanya ngobatin, ngasih obat, aturan minumnya, baru serahin sama Allah. Semoga lekas sembuh. Allah. Makanya kita pertama kali itu harus kenal Allah ya, bahwa Allah ini maujud. Allah ini ada tandanya tuh kalau kita baca Yasin, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Tanda Allah ada mana? Ini bumi nggak hujan-hujan, nggak hujan nih. Udah berapa bulan kita nggak hujan-hujan. Tapi begitu datang hujan, bumi yang tandus, yang mati, apa kata Allah? Wa ayatul lahumul ar. Tanda buat mereka ada bumi yang gersang, ya, maitatan itu mati gersang, nggak tumbuh apa-apa. Begitu Allah turunin hujan, ahyainaha, kami hidupkan lagi, tumbuh tuh padi, tumbuh. Oh di ini Pak, di rawa-rawa ya. Ini kalau kering begini, rawa-rawa tanahnya pada retak, retak, pada pecah-pecah buminya, kering, nggak ada air. Begitu turun hujan, hidup tuh dari rawa-rawa yang terbentuk, keluar tuh ikan-ikan betik udah keluar. Kemarin waktu gersang, waktu kering kemana tuh? Mati aja. Begitu kesiram hujan, hidup dia. Itulah Allah ya. Allah yang punya kuasa. Manusia, makhluk apapun, nggak ada yang sanggup ya. Makanya kita yakin ya, Allah SWT ada tuh banyak tanda-tandanya. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Tanda buat manusia. Datangnya malam hari gelap. Iya enggak? Gelap, datang malam gelap tuh. Tadi siang panas, datang malam nyaman. Itu tanda. Wa ayatul lahum, apa lagi? Wa ayatul lahum, anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masyhur. Anda buat mereka. Iya enggak? Kami ciptakan kapal besar, kapal besar dengan bobot yang berat. Isinya tuh, wah, isinya kalau kita ke Merak ya, ke Merak, apa tuh, mobil-mobil kontainer masuk, mobil-mobil bis besar masuk, mobil pribadi masuk. Udah kapalnya terbuat dari besi, berat, tambah beban berat. Jalan di atas air. Jalan di atas air. Allah bilang, wa ayatul lahum. Iya.
wa ayatul lahum ya apa tadi fulkal masyhun ya, kami ciptakan buat mereka wa ayatul lahum anna hamalna, kami angkut buat mereka dengan kapal besar, zurriyatahum, manusia masuk semua, wa khalaqna lahum mim misli ma yarkabun, bukan cuma kapal besar, perahu-perahu kecil kami bikin buat mereka. Oh ya, mim misli ma yar, apa kata Allah, wa inna sya nughriquhum fala sorry, kalau kami mau bisa nggak ditenggelamin nama Allah. Gampang banget ditenggelamin kapal besar. Kapal yang sekarang lagi berjalan, kapal-kapal pesiar di laut-laut mana saja di alam dunia, ribuan kapal-kapal besar ya enggak, membawa kebutuhan manusia, yang bawa makanan, sayur-sayuran, bawa kendaraan motor, mobil yang berat-berat lewat laut, lewat air. Kata Allah, wa inna sya nugri, kalau kami mau gampang kami tenggelamin, enggak? Fala sarikhalahum walahum yunqazun, mereka enggak bakalan ada yang nyelamatin. Jadi mereka selamat dari mana tuh? Dari nyebrang ke satu pulau ke pulau lain, bisa selamat mereka. Semuanya itu kata Allah, illa rahmatam minna wa mata'an ilahi. Allah sayang sama kita. Allah sayang, Masya Allah. Makanya kita sebut setiap baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha penyayang. Kalau nggak sayang, udah tenggelam kita ya. Iya. Bahkan jangankan di laut, Pak. Di darat bisa tenggelam juga. Ini darat nih, bisa tenggelam. Jangan merasa aman. Oh darat aman nih, laut baru bisa tenggelam. Kalau darat nggak bisa. Kata siapa? Kalau Allah mau, bisa nggak orang tenggelam di darat? Bisa ya? Kayak Korun. Korun di mana jalannya? Bukan di laut. Kalau Fir'aun kan di laut tenggelam. Tenggelamnya di laut. Fir'aun. Korun tenggelam di bumi. Buminya dibuka sama Allah. Masuk ke dalam bumi Korun. Terus. Sampai kapan tuh? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Masya Allah. Berarti kita yakin ya, kita lemah. Kita lemah. Allah maha kuat. Makanya orang kalau nggak percaya sama Allah, tuh bisa stres. Stres nggak? Stres kalau nggak kenal sama Allah Ta'ala ya. Iya, kenapa? Karena di alam dunia ini kita kadang mengalami hal-hal yang berat, yang kita nggak sanggup. Tapi kalau orang punya Allah, dia akan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta tolong sama Allah. Bener nggak? Karena percaya sama Allah. Coba orang kalau nggak percaya sama Allah, di Jepang tuh, Jepang banyak yang nggak percaya sama Allah Ta'ala. Kalau apa namanya, depresi, stres berat, nggak punya jalan lain kecuali bunuh diri. Oh, bunuh diri. Alhamdulillah ya, bunuh diri, stres berat. Tapi kalau orang beriman percaya Allah, ketika terjadi stres berat, tuh dia bilang sama Allah, apa katanya? Sebagaimana doanya ya Nabi Ayub, Rabbi inni massaniad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena penyakit berat, stres berat, sedangkan engkau ada Tuhan yang arhamur rahimin. Dibaca itu, akhirnya keluar dari kesulitan. Nabi Yunus ditelan perut ikan, ditelan ikan, dia bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, keluar. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dikasih berita yang mengerikan, yang beritanya nakut-nakutin. Ada nggak orang yang kerjaannya beritanya suka nakut-nakutin? Ada ya? Dari dulu tuh sebelum Abu Sufyan masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi ditakut-takutin, kamu bakal habis dibantai. Sama siapa? Sama pasukan kafir nih yang udah nggak ngumpul, kalian bakal dihabisin. Oh, dengar begitu sahabat-sahabat Nabi ditakut-takutin sama Abu Sufyan. Waktu saat itu belum masuk Islam. Apa ketika itu? Wa idza qalahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia udah sepakat semua mau ngabisin kalian, maka kalian akan takut. Dikasih takut begitu. Akhirnya mereka bilang, faqalu
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Pak, sekarang nih kalau ada berita-berita yang menakutkan kita, yang mengerikan kita, kita punya wiridan dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita punya Allah, kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini negara kita nih, negara Indonesia, ya gak? Kan sedang tidak baik-baik saja. Wah, banyak nih kepentingan orang-orang yang jahat, ditakut-takutin rakyat. Bakal begini, bakal begini, bakal begini. Jadi hidup kita stres, dikasih berita-berita yang takut. Nah, untuk ngilangin takut itu, kita kan punya Allah. Yang ngatur bukan orang kafir ini. Indonesia, bukan, hakikatnya yang ngatur Allah. Jangankan Indonesia, ini dunia yang ngatur emang siapa? Allah. Maka ketika terjadi hal-hal yang menakutkan, mengerikan, membuat kita stres, baca dong hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu namanya orang kenal. Kalau nggak kenal sama Allah, udah takut duluan, hidupnya stres, hidupnya panik, saking nggak kuatnya. Berapa banyak orang kaya raya, orangnya kaya raya, perusahaannya di mana-mana, duitnya miliaran, bunuh diri dari lantai atas, dia loncat. Begitu dicek, orang kaya, duitnya miliaran, perusahaannya banyak, karyawannya ratusan, kok bisa bunuh diri? Stres. Karena nggak kenal sama Allah. Orang kenal sama Allah nggak ada stres. Allah bilang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada stres. Kenapa? Semua yang ada di dunia diciptakan, ditakdirkan oleh Allah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Iya. Kayak dokter. Ada dokter anak. Ada dokter anak. Karena dokter spesial anak, berapa banyak anak sakit, ya enggak, diobatin sama tuh dokter, sembuh. Sembuh. Dokter spesialis. Begitu anaknya sakit, dikasih obat sama dia, nggak sembuh, meninggal. Bisa nggak? Begitu bisa nggak begitu? Bisa ya? Bisa terjadi. Oh, dokter ngobatin anak orang bisa sembuh. Ngobatin anak sendiri, dikasih obat yang sama, dosis yang sama, nggak sembuh, meninggal. Coba kalau dokternya nggak beriman, stres nggak kira-kira? Stres. Wah, ratusan anak saya obatin sembuh, kok anak saya meninggal? Percuma saya jadi dokter, hanya mampu ngobatin anak orang, anak sendiri malah mati, meninggal. Stres dia. Tapi karena dia beriman kepada Allah, sembuh bukan di tangan dokter, sembuh ada pada Allah. Pada Allah. Dia sabar ujian. Kadang begitu Allah ciptakan sembuh pada orang, Allah ciptakan ya tidak sembuh, gagal kepada anak sendiri gitu. Ada nggak orang nggak sekolah? Orang nggak sekolah, SD aja enggak, apalagi kuliah enggak. Tapi hidupnya sukses, hartanya berlimpah ruah. Ada nggak begitu? Ada ya? Ada, emang Allah kehendaki. Allah ingin dia jadi orang sukses. Nggak sekolah, nggak belajar. Dia punya usaha apa gitu. Misalnya, otodidak kali. Punya bengkel, punya apa. Kaya raya. Gitu. Ada nggak orang dari SD, juara, SMP, ranking. Terus sampai kuliah, nilainya keren, bagus. Begitu jadi sarjana malah nggak punya pekerjaan. Ada nggak? Ada ya. Malah ngojek, bener nggak? Ya Allah, susah nyari duitnya. Sehari paling dapat 50.000. Padahal dia kuliah, sarjana dia. Tuh, itu menunjukkan Allah yang ngatur, jangan stres, gitu. Ya nggak? Iya. Ada orang kadang-kadang udah nggak ingin punya anak, nggak ingin punya anak, anaknya udah banyak, udah 7 anaknya. Tapi begitu dia berhubungan intim, jadi lagi, ada sampai anaknya 15. Ada nggak yang punya anak 15? Zaman dulu tuh ada ya, anaknya sampai 15. Padahal udah nggak pengen punya anak. Aduh, lahir lagi gitu ya. Sampai di KB gitu lah, di KB tetap aja hamil, lahir lagi aja, padahal KB. Itu semua kehendak Allah. Iya.
Ada sebaliknya, pengen punya anak. Dia coba sesering mungkin nyampur sama istrinya, pagi, siang, malam, sore, pokoknya nyampur biar cepet hamil, tapi nggak hamil. Ada nggak? Kalau nggak percaya sama Allah kan stres, bener nggak? Tapi karena percaya Allah, belum Allah inginkan, belum Allah takdirkan, sabar jadinya. Istri sabar, suami sabar, mertua juga sabar. Kenapa? Belum Allah inginkan. Begitu. Nah, itulah makna percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, hidup selama nggak kenal Allah stres. Hidup selama nggak punya hubungan sama Allah depresi, pusing. Makanya hidup yang banyak kedamaian, yang ketenangan, tuh ada tuh kaligrafi di atas AC. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat ya, kalau kamu kenal sama Allah, ingat sama Allah, bersandar, tatmainnul qulub, damai hatimu, tenang. Jadi kedamaian hati bukan harta yang berlimpah ruas. Ya, banyak orang kaya stres, tapi adalah pada orang yang kenal kepada Allah Subhanahu. Makanya kita ngaji tauhid, yang pertama kali kita tanamin, yakin dulu adanya Allah. Kalau nggak yakin, Allah ada nggak? Allah ada nggak ya? Udah nggak kelihatan Allah ada apa enggak? Ya, belum beriman. Walaupun dia banyak berbuat kebaikan, harus mantepin dulu. Ya yakin Allah adalah Tuhan saya, baru manfaat kebaikan-kebaikannya. Begitu, harus yakin, nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh duga menduga, ya nggak boleh cuman sangka persangkaan. Kalau beriman sama Allah harus tasdik, yakin. Makanya kata Nabi ya dalam sebuah hadisnya, dikatakan siapa orang yang di hatinya ada yakin, itulah orang yang akan menjadi beruntung. Orang yang celaka, orang yang hatinya ragu-ragu. Ya, makanya tanamin keyakinan kita bahwa Allah betul Tuhan kita, Allah yang mengatur alam segalanya. Dan mudah-mudahan dengan keyakinan itu, alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah. Kita hidup di atas la ilaha illallah, mati juga di atas la ilaha illallah, dan juga nanti bangkit di hari kiamat berdasarkan keyakinan pada saat mati kita punya keyakinan la ilaha illallah. Yuk kita berzikir ya. Mudah-mudahan dengan kita berzikir Allah ciptakan kedamaian di hati kita, ketenangan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita nggak membuat kita stres selama kita yakin Allah yang nolong kita, Allah yang bantu kita, Allah yang akan menjaga dan melindungi kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itunya disebut zikir tauhid ya. Jangan bosan-bosan, sering-sering memperbarui iman dengan kita mengucapkan la ilaha. Sering-sering ya, perbanyak kalimat itu biar mantap iman Islam kita di hati. Atas kalimat itu kita hidup, berharap di saat kita meninggal keyakinan itu tetap utuh di hati kita. Kita meninggal membawa keyakinan la ilaha. Syukur-syukur bisa ngucap ya. Di akhir hayat mengucap la ilaha illallah. Meninggal. Cakep itu. Man kana akhir kalamillah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di alam dunia dengan dia tutup la ilaha illallah. Meninggal dia pasti masuk surga. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita. Allah selamatkan kita dari kemusyrikan, dari kekafiran, dari kefasikan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kemungkinan ya kajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita salam-salaman ya. Sallallahu alaihi